Saya milenial, tahun 89. Aku dari generasi Z. Saya secara umur milenial tapi transisi ke Z kali ya. Saya dari generasi Cro-Magnon. Bisa juga ya kadang ngadepin yang mungkin yang masih muda terlalu gak bisa diatur. Seringkali kalau disuruh apa tuh pasti nanya dulu kenapa harus itu. Yang sering saya temui Pak, ya kita jangan sebagai mailman aja. Misalnya suruh A, kita yaudah A. Press on. Itu kadang-kadang juga bahaya tuh. Dan kalau misalnya masalah dimarahin atau apa, itu bukan, saya sih nganggapnya bukan dimarahin ya, lebih kayak coaching aja gitu, melatih mental. Waktu itu pernah merasa maksudnya apakah worth it atau enggak, itu pasti kan jadinya kepikirannya ke arah situ ya Pak. Ya balik lagi benar word of motivation-nya apa. Ini kan belum selesai nih proyeknya. Kan proyeknya belum selesai. Aku belum tahu hasilnya apa. Sampai itu selesai coba lihat lagi. Ya kalau misalkan itu tidak worth it, maksudnya udah tidak sesuai dengan motivasiku di awal ya udah, tapi ternyata kan masih. Adaptive means you know yourself, you understand your values, purpose segala macam, dan you know your context. Oke, saya dari generasi Cro-Magnon. Halo Insan Triputra, ketemu lagi di Tripods, Triputra Podcast, tempat di mana kita bisa belajar ngobrol-ngobrol dari narasumber yang tentunya punya pengalaman yang oke banget terkait dengan topiknya. Hari ini podcastnya ramai banget gitu ya, ada sekitar 5.000-an orang. Agak dipaksakan ya. Iya, agak dipaksakan. Agak gang senggol kayaknya duduk di situ. Nggak apa-apa ya. Nyaman dong. Karena kita rame, bolehlah kenalan dulu masing-masing. Monggo, silahkan dimulai dari, karena kita ngomonginnya lintas generasi supaya sopan dan hormat. Dari yang paling senior dulu silahkan. Oke, saya dari generasi Cro-Magnon. Setelah ortodontis ya tadi ya, belum podcast ya. Adi, generasinya kalau umur 54. Jadi, Beneran 54? lu pikir apa? Ya 45 12. apa, ya menjilat-jilati kita 45. Nggak boleh ya. Hampir swereng. Hampir. 54 tuh berarti masuk generasi apa ya? Nggak tahu, kita disuruh mikir Pak. X. Bapak dong yang harus tahu. Dari Masa kita harus mikir? Cro-Magnon. 54. Dari 65 sampai 80. X. X ya? X. Oke. Iya kelihatan sih. X Cie. penjahat. X penjahat ya. Oke. Lempar ke siapa, Pak? Lempar Saya dong ya. balik aja. Yang ketua berikutnya. Silakan. Saya Julius dari Kirana Megatara. Saya mungkin masuk ke golongan milenial tahun 89. Ini yang 89. Gen Y ya? Gen Y dong. Istilahnya Gen Y. Y-nya Y atau Y? Y. Y Kenapa? dipertanyakan Kita sih, bukan Pak. kayak Y bukan. Enggak lagi gitu ya. Itu pekerjaan, Pak. Lanjut. Oke, kenalin semuanya, aku Agnes, aku dari generasi Z. Dari Generasi tahun Z. 99 akhirnya. Cadangan ya, Gen Z kan? Gen Z. Oh, Yes. wow. Punten. Oke. Lanjut silakan. Halo, saya Ansel Fabiana Tambunan dari Antraja. Mungkin secara umur milenial tapi transisi ke Z kali ya. Bentuk Iya, boleh aja. bentuk milenial tapi kita Gen Z, bro. Gitu. Biasa, suka muda-mudain gitu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Masih muda kok. Kita bakal ngobrolin tentang perspektif lintas generasi. Saya nggak usah. Kan Nggak saya apa-apa. penerima di sini, penerima Ya, tamu. orang-orang pada kenal. Nama saya Adit dari generasinya MC kontak kemarin loh, keren banget. gila. Dipuji sama Pak Hadi, bagus kamu. Bagus. Nggak bohong, bagus banget. langsung mau dikontrak seumur hidup katanya, Pak. Jadi MC. Jadi MC tahun. Chief MC Officer. Ada tuh. baru dibikin dari Pak Hadi. Gitu ya, kita bakal ngomongin tentang lintas generasi. Di sini ada beberapa perwakilan generasi yang sekarang kayaknya cukup paling banyak aktif di situ, di tempat kerja masing-masing. Boomers mungkin Ada, segelintir gitu ya, tapi menentukan. yang ya, paling menentukan. Kemudian X mungkin masih cukup banyak juga. Mungkin Y yang paling banyak, sama Gen Z sudah sangat banyak masuk. On the way, Alpha kayaknya mau masuk ya, Ya betul. Alfa tuh mulai tahun berapa? 2000. 80 Oh ya bentar lagi. kelahiran 2000. 2012. 2000-an.
2012. Belum. Oke. Kita coba ngobrol perspektif masing-masing. Coba saya bawa diskusinya, mungkin pernah nggak sih mengalami diskriminasi atau kayak diperlakukan yang tidak menyenangkan, dicap karena Gen Z lu gitu, milenial mah begini, X mah begini, itu pernah nggak? Coba dari Gen Z yang paling sering kayaknya paling sering banget dicap gitu, belum siap kerja nih, Iya, pindah-pindah nih gitu. Pernah. Jadi pertama kali wawancara masuk kerja itu langsung ditanya waktu itu masuknya MT, manajemen trainee, terus udah dibawa diarahin, maksudnya kayak yakin gak nih akan lama gitu, karena sebelumnya nih belum selesai MT-nya setahun udah keluar kayak gitu. Nah pada saat itu sih jawaban saya mungkin karena wawancara juga ya, maksudnya saya cuma bisa meyakinkan bahwa mungkin itu teman-teman lain gitu, tapi saya tidak. Tapi mungkin kalau bisa menjawab waktu itu lebih panjang ya, saya mungkin akan jawab ya, mungkin teman-teman juga punya reasonnya juga waktu itu. Dan terasa waktu itu aku juga masuk MT, akhirnya beberapa teman-teman juga ternyata banyak yang resign juga, tapi ternyata ya memang karena waktu itu kan MT masuknya kita rekrutnya itu teknik, jadi semua teknik gitu ya, jadi semua teknik jurusan apa itu masuk. Nah tapi ternyata yang mereka harus keluar karena mungkin mereka misalkan tadinya metalurgi gitu ya mereka mau kembali lagi ke metalurgi yang memang mereka passionnya kesana, biasanya gitu kan, sipil kembali lagi ke sipil kayak gitu sih. Jadi pernah pada saat itu sih dicap bahwa kayaknya kok nggak betah kerja gitu ya. Coba kita dengar dari yang udah 16 tahun di perusahaan yang sama. Kurang ajar. Tapi menurut gue kalau misalnya dia banyak yang resign, sorry, gue juga dari MT juga sih, batch 5. Oh ini kebetulan narasumbernya MT semua Pak. Wih, MT gitu tuh MT kosong Pak. Kosong MT kita. Pak. Gitu. Yang kosong. Pak. Kan gelasnya harus selalu kosong. Siap diisi kita. selalu Jilat sekali. Ya tapi kalau menurut gue kalau misalnya mau Gen Z, mau Gen milenial, menurut gue sama aja sih. Waktu zaman gue MT pun sampai sekarang juga udah banyak yang berkurang, udah cuma tinggal saya sama Pak Erwin doang gitu. Dan menurut Dari saya berapa ya? orang per batch? Saya 12 sih Pak. 12 sisa 2. Sisa 2 gitu. Tapi masih ada satu sih, satu lagi si Diki kalau nggak salah di Surabaya. Diki, oke. Dia dari Surabaya. Iya di total Seger. 3 batch. Itu satu angkatan tuh Atma Jaya juga tuh semua, satu teman satu angkatan, satu teknik industri gitu. Oke. Mungkin karena itu sih yang membuat kita bertahan sih. Cuma kalau menurut gue kalau masalah tadi yang resign kayak nggak harus karena Gen Z atau Gen milenial. Bukan karena Gen Z-nya. Bukan karena itu sih. Cuma memang kalau menurut saya kalau pengalaman diskriminatif kayaknya hampir di semua generasi itu mengalami perspektifnya tuh mengalami degenerasi. Kayak misalnya baby boomers menganggap X tuh menurun, terus Gen X ke Gen milenial menurun, dan kita pun juga akan yang melakukan cap Gen Z menurun pun juga banyak kan Gen X dan Gen milenial kan. Yang dulunya dicap terus sekarang mencap bawahnya. Betul. Sebenarnya sih bukan karena mencap, Ini mencap urusan generasi atau cap? cap-capan. Bukan dong ya. Iya. Stigma. Iya, stigma. Label. Mas aja mas. Kayak gitu kan ngomong ya. Ya, masalah stigma kurang itu. ada nilai tambahnya barusan sikap. Tapi kalau misalnya masalah stigma itu ya, menurut saya dari dulu memang sudah ada, cuma masalahnya sekarang ada medianya. Ya kan, ada Instagram, TikTok, Facebook, enggak, sekarang udah nggak main sih. Nah, ketahuan kan generasinya kan makin main Facebook gitu. Saya mah zaman Friendster, Pak. Friendster lagi, aduh. MIRC. Gitu sih, makanya kalau menurut saya sih kayak diskriminatif ya pasti tetap ada lah, mau di manapun sampai ke gen alpha, beta dan lain sebagainya pasti tetap ada. Gitu. Itu tadi kan pandangan dari gen yang sebelumnya ke generasi bawahnya. Coba kasih perspektif pandangan terhadap generasi yang atas gimana? Nah, Luapkanlah. kenapa giliran gue yang susah ya? Iya benar. Sebetulnya kalau based on experience ya, agak susah kita menjudge orang itu cuma dari tahun lahirnya sebetulnya. Karena Bijaksana. luar biasa kan. Dalam. Ini ada prompternya kok itu di situ. Wisdom of Ansel. Karena pernah dulu ada punya atasan, caranya itu ya lumayan keras.
Ini waktu di manufaktur. Nggak usah disebut kali ya Pak ya. Ini bahaya nih, halo semuanya. Ya, tapi dengan cara yang keras, kemudian tanda kutip tidak memperhatikan perasaan orang lain, di situ sakit hati. Apakah saya mencap ini semua boomers seperti ini? Enggak. Itu malah spill sendiri lu boomers. Tinggal Tahu dicari boomersnya tadi. cuma sedikit. Itu contoh Pak. Apakah Oh, oke, misalnya oke. ini X semuanya kayak gini? Enggak Dia juga. lagi nyapu nih. Iya, lagi nyapu. Pak, ini Bapak yang berantakin saya nyapu ini. Itu sih, begitu pula kalau justru ke bawah kita. Tadi ya sampai kapanpun pasti merasa dirinya sendiri atau generasinya pasti lebih baik. Tapi pas kita jadi orang yang tulisannya gen millennials itu tech savvy dulu, sekarang justru Gen Z mungkin yang tech savvy. Mungkin ya. Jadi mungkin at that time iya, tapi sekarang nggak bisa kita stereotype itu sebetulnya cukup membahayakan kalau misalnya kita generalisir sih sebetulnya. Ya, Oke. Bapak. saya. Iya. Gen kolonial. Satu, teori generation ini setahu saya itu di-create based on timeline historicalnya Amerika Barat lah. Kan masing-masing negara pasti punya historical milestones. Ya. Dan kalau itu cukup masif, itu bisa mempengaruhi mass character of the generation kan. Ya dong, kalau pas habis perang gini, pas industrialisasi jadi begini, pas tech-nya naik jadi begini, kan akan mewarnai karakter massa gitu. Jadi saya setuju kalau Ansel tadi bilang bahwa sendirian pelabelan berdasarkan usia itu nggak terlalu penting kali bahasanya, nggak bener nggak salah gitu, cuma nggak terlalu penting. Kecuali kalau ada orang yang mau mencoba bikin riset mengenai bagaimana milestone of history di Indonesia itu affect mass character of the population. Kayak orang yang habis lahir setelah 98 tuh Gimana sih gitu ya? Pasca krisis maksudnya mungkin. terus ya 65 dan seterusnya G30S. Terus apalagi gitu yang kira-kira mempengaruhi seperti itu. Itu yang pertama. Ada yang enggak? Kok ada kesandung? Iya. Yang kedua apa ya? Ya bukankah kalau bayangkan kita sedang nonton film bersama dan judulnya adalah Peradaban. Kita pegang mouse dan kita freeze kayak sejarah dari Adam Hawa sampai hari ini gitu. Kita tonton. Terus kita bedah, kita pause dan kita bedah struktur generasi di segmen itu di waktu itu. Itu kan kalau in general jadinya ada ya entah 3 atau 4. Yang lapis yang paling bawah adalah anak-anak yang masih kecil banget gitu. Mungkin umur 5 tahun, 7 tahun segala macam yang lagi sekolah. Kemudian ada transisi berikutnya mungkin adalah anak-anak remaja dan para dewasa yang sudah mulai berjuang bekerja tetapi belum jadi tulang punggung. Terus kemudian di lapis atasnya kan orang-orang yang sedang jadi tulang punggung bangsa, yang jadi penggerak ekonomi dan seterusnya, jadi ya mungkin umur-umur 20 Yang produktif akhir, ya, usia produktif. sampai 40, 50 gitu. Terus di atasnya ya orang-orang yang sudah mulai digendong sama tulang punggung ini. Ya kan? Ya. Terus kita gerakin lagi, majuin lagi ke tahun 1960. Dibedah lagi demografinya, kira-kira juga kayak gitu juga nggak sih? Gitu. Tetapi later mungkin karena orang makin pintar dan kemudian kasih label ke situ. So menurut saya sih ya itu di-admit iya, tetapi dijadikan bendera yang harus dikibar-kibarkan dan dinyata-nyatakan itu nggak akan ada solusinya gitu. Mungkin sampai situ dulu kali ini. Jadi sebenarnya memang secara pembagian generasi itu ada, tapi nggak bisa jadi hal yang mengeneralisir bahwa kalau Gen Z tuh pasti ngelawan,
Kalau Gen Y itu pasti kutu loncat Iya. dan lain sebagainya. Kalau Sama ada kayak kurva normal gitu. Anggaplah Gen X pun apa Gen Z lah gitu. Itu juga ada sebarannya. Yang sangat Z, yang moderat, sama yang nggak terlalu Z, walaupun usianya Z gitu. Yang sangat moderat ya mungkin yang agak di pinggir, di tempat jauh, tempat yang mungkin nggak terlalu Informasi, terinfluence teknologi, ya. iya. oleh sesuatu yang lingkungannya juga sangat moderate gitu kan. Tetapi anak-anak Jaksel seperti Ansel ini mungkin umurnya tua tapi gennya Ansel kan anak selatan, Pak. Ansel kan Oh anak iya selatan. benar anak selatan. Jadi manggilnya itu Ansel bukan Sel. Ansel. Selatan gitu tambahannya kurva Oke. normal. Nah, faktanya tapi kan kita kalau ketemu sama lintas generasi di tempat kerja, kita coba bawa konteksnya ke tempat kerja sekarang. Susah juga ya kadang ngadepin yang mungkin yang masih muda terlalu gak bisa diatur. Seringkali kalau disuruh apa tuh pasti nanya dulu kenapa harus itu, gitu kan? Kalau misalkan yang lebih senior nggak mau tahu, pokoknya ini harus bisa, caranya gimana, dengan caranya mereka tetap harus diikutin, gitu kan? Gimana cara supaya ini tuh nggak usah kita ngelihat itu yang lebih tua, itu yang lebih muda, tapi gimana caranya kan supaya tempat kerja kita bisa lebih produktif, bisa lebih kerjasama, kolaboratif dan lain sebagainya kan? Benang merahnya di mana tuh nemuin gap antar generasi itu tuh? Mungkin saya dulu ya. Boleh. Kan Ini buru-buru Mas. bukan. Takut dicuri jawabannya. Kan kalau Gen Z kan posisinya rata-rata kan mungkin lebih ngeliatnya ke atas kan. Heeh. Yang ngarah ke atas lah. Kalau X ngeliatnya ke bawah. Ya kan. Kalau saya kan di tengah-tengah. Iya, betul. Oh, Gitu. iya. Harus menyesuaikan atas sama Jadi lu bawah. ngeliat kemana? Ya dua-duanya Atas bawah. atas bawah tergantung enaknya mana gitu. Nah cuma masalah gini, kalau misalnya di gen yang di posisi di X itu kan mau nggak mau kan suka nggak suka menjadi jembatan ya, saat ini tuh jadi jembatan antara gen X sama gen Z. Itu udah pasti gitu. Nanti pun juga gen Z akan mengalami hal yang sama begitu. Ada gen Y dan gen A alpha, itu udah pasti. Nah mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan sih. Memang kalau misalnya kayak di gen X itu kan ya dengan pola pola pikirnya seperti itu yang dipengaruhi oleh lingkungan juga. Mau nggak mau kan kita ya setidaknya lebih ada respect lah, lebih respect, ikut nurut dan lain sebagainya gitu. Tinggal gimana caranya kita apa yang diinginkan oleh gen X itu kita proses lagi, lalu kita transfer ke bawah disesuaikan dengan Caranya mereka. caranya Z. Gitu. Itu sih yang saya lakukan ya gitu. Jadi kalau misalnya Gen Z ya dia mau sukanya Mobile Legend, ya saya main Mobile Legend gitu. Dia sukanya pinjol. Saya cari dong Pak, pinjol tuh apa gitu. Ternyata terus ikut Pemain kayaknya nih. yang gacor-gacor. Gacor-gacor mah bukan pinjol, judol itu. Oh itu judul ya. Iya. Anda yang sebut, saya tidak sebut. Saya tak sebut. Anda yang sebut ya gitu. Nah, tapi memang kita harus menyesuaikan sih. Kan kalau misalnya Gen Z kayaknya memang curiosity-nya lebih tinggi ya. Gitu. Terus mereka mengeksplor itu lebih jago. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal gimana caranya kita informasikan maksudnya nih dari job itunya apa, maksudnya itu apa, tinggal mereka nanti explore sendiri aja. Yang penting udah kasih tahu nih A B C nya Ngangguknya udah kencang banget tuh. Chat GPT udah ada gitu kan, terus Meta AI gitu, mereka lebih jago daripada kita gitu. Kita mau PowerPoint, mereka udah pakai Canva lebih bagus ya kan. Apa Ponzi, bukan Ponzi ya, Pautun. apa tuh yang kayak slide-nya tuh yang animatif banget lah. Selain Canva ya ada satu apa? Prezi. Frenzy ya. Prezi. Zaman X. Udah enggak. Ya, Lu pakai OHP, Gambar boleh ya. ditulis tangan deh. overhead projector. Mungkin banyak nggak tahu. Enggak, saya Mas. Oh dia nggak tahu kayaknya Pak. Saya masih dapat, Pak. Masa Anda setua itu? Enggak lah, Pak. Yang tengah-tengah tadi. Ya, melanjutkan Bapak Julius tadi sebetulnya Jangan bapak lah tuh. oh iya. Saudara. Rekan. Bre aja sama sekali. Bre. Oh, bre. Sob. Betul, mungkin buat generasi manapun akan sampai di mana dia yang di tengah-tengah. Kita sebagai yang di tengah-tengah, especially
ada dua kepentingan ya. Dalam hal ini generasi yang di atas sama yang di bawah. Yang sering saya temui Pak dan teman-teman semua itu, ya kita jangan sebagai mailman aja. Misalnya ada informasi dari bos kita, Kayak messenger aja, just be a messenger. Misalnya suruh A, kita ya udah A. pass on. Itu kadang-kadang juga bahaya tuh. Jadi kadang-kadang yang harus kita lakuin ya betul. At the end kita harus tahu dulu, oh maksudnya ini. Gimana caranya biar masuk ke dia ya? Diterjemahin dulu. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau ada sebuah entah breakthrough atau improvement inisiatif dari bawah yang sebetulnya kalau mereka ngomong mungkin ya ada salah ngomong atau apa, mungkin kita bisa facilitate sebetulnya. Jadi don't be a messenger. Terus ada saatnya dimana extra effort ya mau nggak mau ya pasti bikin komunikasi yang lebih sering. Kayaknya itu yang paling penting buat bikin sebuah tempat kerja itu bisa nyambung antar generasi tanda kutip. Ya bikin komunikasi yang banyak, wadah komunikasinya mau kerjaan mau enggak, mau di luar kantor. Kayak abis ini nih di take, abis ini saya mau main tenis nih, keren nggak? Pedal lah. Enggak di tenis Pak. Oh, pedal. Pedal kayak Z saya dari kalah. pedal, Pak. Kalau Z pedal. Kalau X tenis. Tamiya. Iya saya nggak main. Kita mah Tamagotchi ya Pak. Iya. Jadi gitu sih Pak kalau ini ya. Oke. Gen Z gimana Gen Z nih? Gen Z. Iya. Betul. Sebenarnya sama. Apa Tapi sih yang kalian inginkan tuh? beda pertanyaan beda pertanyaan langsung kan. Betul. Tapi aku juga berarti aku melawan maksudnya berdiskusi dan juga bekerja bersama yang di atas dan juga melawan diriku sendiri gitu. Maksudnya teman-teman yang maksudnya mirip dengan aku gitu ya. Bener, jadi kita tuh anak-anakku maksudnya yang setim denganku tuh jauh Lu udah lebih punya anak buah? Banyak. lumayan. Berapa? 600. Bicara 50. Oh iya. Iya. Ya, misalnya ini gudang, jadi banyak ya Pak, dan 2 shift. Jadi memang mereka tuh apa ya, kayak menanyakan dulu, emang buat apa? Jadi tujuannya cukup apa? heterogen tim lu ya? Betul, Karena heterogen. orang-orang gudang. Jadi justru aku nggak pernah melihat sebagai mereka generasi apa, tapi apa ya posisinya, mungkin aku juga ada operator di situ, maksudnya yang kayak operator, ada juga ya MT yang juga keluaran, maksudnya ya S1 gitu ya, seperti itu. Justru aku membaginya menjadi seperti itu. Aku bicara misalkan sama timku tuh, yang misalkan memang MT ya seperti apa, mereka tuh pasti Jadi kan nyetel, lu yang nyetel. Betul, aku kan dia akan menggantikan aku gitu ya maksudnya. Jadi aku harus memberikan ya, ini tujuannya ini loh, dapat nggak ke arah situ loh, gini kita harus bikin ini secara konsisten tuh buat ini. Nah, sedangkan untuk misalkan contoh operator dan checker, Mas kayak gini harus perintahnya, aku tuh dapat waktu Direct itu ya langsung. direct dan satu-satu gitu. Aku dapat di situ tuh ngejelasin tuh satu-satu, Oh, karena kalau jangan langsung semua bingung. harus satu-satu kayak gitu sih kalau aku di lapangan saat ini. Tadi benang merahnya dari 3 sharing tadi itu gimana caranya supaya bisa beradaptasi sebenarnya, menyesuaikan kan? Dapat, kita sesuaikan, kita pass on lagi. Tadi juga ngeliat orangnya beda-beda, mungkin bukan hanya generasinya tapi juga hal-hal yang lain gitu ya, background dan lain sebagainya disesuaikan. Berarti kan sebenarnya kan gimana cara kita bisa jadi generasi yang adaptif gitu ya, mungkinnya bisa menyesuaikan gitu kan. Nah, Bapak ada pandangan nggak Pak? Sebelum ke situ ya, mau nanya dulu malahan. Kan tadi sikap kalian ke bawah kan, which is lebih manageable karena ya kendalinya mostly majority ada di kalian gitu untuk mengendalikan translasinya, caranya, narasinya, timing segala macam kan. Nah, kalau ke atas gimana ceritanya? Ya, mungkin kalau Kan lebih nggak manageable ya. Ya, benar. You cannot choose your boss. benar. Ya kalau yang udah pernah saya lewati sih Pak, how to handle your boss, maksudnya yang ada hubungannya. Pilih kata-kata yang bijak ya. Iya nih. Halo bos. Spill aja kali spill. Ya at the end extra effort lagi. Kita harus know dulu lawan bicara sebetulnya mau ke atasan bawahan sama. Balik lagi ke situ. Tapi memang kalau ke bos atau ke atasan atau mungkin peer yang lebih tua, ya mungkin ada caranya yang lebih unik mungkin ya, lebih sopan lah, atau bahkan
ada juga yang di atas kita yang nggak peduli sopan juga ya. At the end beda-beda semua Pak. Tapi yang paling penting kalau yang saya udah laluin tuh ya gain respect and trustnya dulu sih. Dan kalau saya sih ya bos, siap untuk dimarahin aja. Maksudnya kan ada beberapa bos tuh yang atau ya siapapun ya yang merasa benar, dan mungkin ada beberapa anak buah yang mungkin takut untuk mengkoreksi. Tapi kebetulan bos saya selalu benar nih. Jadi ya nggak always, tapi ada beberapa hal yang mungkin pada akhirnya ya harus ketemu di tengah. Dan memang akhirnya ada juga beberapa inisiatif yang memang dari bawah diterima juga dengan memang yang lebih effort Pak, benar, nggak se-manageable ke bawah. Kalau ke bawah. Kalau saya Pak nambahin Pak, kalau saya ngeliatnya mau kita generasi apapun pasti kita ada kekurangannya, dan pasti generasi lain punya kelebihannya. Jadi kekurangan yang ada di saya itu saya coba cari di generasi yang lain. Contoh misalkan secara why, karena saya masih muda gitu ya, kayaknya masih belum dapat nih gitu, masih belum cukup lah gitu. Nah sedangkan kalau yang lebih senior, experience lebih banyak, pengalaman lebih banyak, wisdomnya lebih tinggi, itu why-nya kenceng. Jadi pasti saya akan datang untuk nanya, iya, tolong di-guide dong gitu, why-nya gimana sih, apanya gitu kan. Tapi kebalikannya, mungkin bapak ibu yang wisdomnya sudah banyak itu tahu, tapi sekarang caranya what-nya gimana sih? Tadi misalkan pakai Canva, pakai apa dan lain sebagainya, mereka kan udah nggak tahu nih what-nya gimana. Nah itu generasi yang di bawahnya lah yang membantu. Jadi justru bisa saling komplementari sih Pak, antara generasi itu harusnya. Ya, kan boleh melabel kalian bertiga, kalian berempat sebagai survivor of the ini generation battle ini kan, so far. Tapi kan semua punya batas ya. I mean, up to what limit menurut kalian yang kita tuh tetap nggak menjadi bukan diri sendiri, nggak menjadi terlalu berpura-pura, karena jadinya menyesuaikan terus dengan orang lain gitu ya. Tetapi ya survive, tetapi nggak jadi orang lain dan lu nggak happy gitu dengan itu gitu kan, ujungnya akan crack juga. Gimana tuh batasnya apa, atau kalau tipsnya apa gitu? Saya dulu Boleh. Modul Anda. Nanti habis ya, Oke dulu ya, boleh. Kebetulan kalau saya pernah mengalami hal-hal yang kayak udah semacam kayak ini udah nggak bisa. Itu di saya tuh kayak udah ini batas gua. Udah batasnya nih. Batasnya tuh kalau saya biasanya kalau tidur tiba-tiba jam 2, jam 3 tuh bangun. Mikirnya kerjaan, bukan mikir hal lain. Bukan. Tiba-tiba kepikir kerjaan. Nonton Champions ya. Jangan ada. Oh iya. Ada kerusuhan. Enggak ya. Dulu Sumarekon lu? Enggak dong, Pak. Oh, kirain Sumarekon kemarin. Geng-geng itu ya, ikut ronda gitu. Tapi itu ya, maksudnya batasnya itu saya tahu kalau misalnya pada saat saya tidur udah makan dalam tuh ya. Iya, gitu, Pak. Udah mulai aduh udah terlalu nggak nyaman, itu udah batasnya. Berpengaruh ke kehidupan pribadi lah ya gitu. Ya pasti yang apa ya, trigger pertama pasti dari tidur. Tiba-tiba jam 2, jam 3 tuh bisa kebangun sendiri mikirnya kerjaan. Nah, terus dari situ gua tetap mau coba atau gua resign. Nah, itu apa ininya? Saya udah pernah kali itu Pak, apa? 2 fase kayak gitu, dua kali fase. Udah pernah 2 kali. Dan dua-duanya itu caranya ternyata komunikasi Pak. Pertama tuh sorry tuh saya sebut nih, saya pernah jujur juga sama atasan saya namanya Pak Hendy. Pernah ada masalah kenalin ya gap sama Pak Hendy. Udah kenal lah pasti. Kalau Pak Hendy gitu. Nah, pernah ada lah, maksudnya kayak ada masalah terkait dengan gap, dengan caranya, sebenarnya lebih ke cara. Sampai saya kayak mau kerja pun kayak udah bukan kayak diri sendiri, kayak udah menghindar, dan itu udah lama ya, udah sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Gitu. Tapi ternyata caranya untuk menyembuhkan itu ngobrol. Saya setengah hari full, hari Jumat, ingat banget hari Jumat pagi sampai sebelum sholat Jumat itu saya ngobrol full, cerita kendalanya apa, terus dia juga menyesuaikan, ternyata berhasil. Beres. Dan sampai sekarang pun saya masih tetap di kerja bareng sama Pak Hendy. Dan kalau misalnya masalah
dimarahin atau apa itu saya sih nganggapnya bukan dimarahin ya, lebih kayak coaching aja gitu, melatih mental gitu. Nah, kalau misalnya kita dimarahin kan mental kita terlatih juga ya, gitu. Jadi kayak berani gitu, kayak menghadapi tekanan mulut-mulut yang berbeda lah dari biasanya. Gitu. Penasaran nih, tadi yang ngajak ngobrol duluan siapa? Saya. Oh, berarti inisiatif dari diri sendiri. Kan nggak enak dong, pilihannya kalau nggak ngobrol resign kan. Iya. Pilih mana dulu gitu. Resign juga susah juga, umur juga udah tua gitu kan. Nyari kan juga nggak segampang sekarang gitu. Mendingan ngobrol gitu. Good point. Oke. Itu sih. Ada lagi yang lain? Gimana tetap waras, tetap jadi diri sendiri di koridor itu tapi survive? Kalau nggak lu survive, lu pindah sama aja kan ujungnya? Iya sama aja. Nggak Ya nyelesain pasti akan masalahnya. ketemu lagi di tempat lain Makanya. juga. Iya, bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Kalau yang pernah saya alami ya Pak, ya pernah pasti mikir gue resign aja deh, atau kayak gila gue nggak dibayar segini juga untuk ngelakuin kayak gini gitu. Pernah tuh sampai mempertanyakan, bahkan sampai di diri sendiri Pak, bukan menyalahkan keadaan juga. Akhirnya sampai diri sendiri. Nah itu setannya kan lebih parah ya, bukan masalah keadaan. Tapi akhirnya kalau yang kemarin saya lakuin tuh ya satu, ask for help sih. At the end mungkin saya tipe orang yang kadang-kadang Ada tuh support system. ya kadang-kadang susah atau nggak tahu caranya dan kapan untuk minta tolong. Mungkin bukan buat minta tolong, ya cuma ngobrol doang sebetulnya. Jangan-jangan ngobrol akhirnya bisa menyelesaikan Malah nemu masalahnya. sendiri. Bisa jadi. Nah, itu sih yang paling penting yang pernah udah saya alami sebetulnya. Dan pada akhirnya kenapa nggak ya sampai ada pilihan resign atau enggak, kembali lagi ke yang ngapain gue di sini sebetulnya. Purpose. Pertanyaan yang lebih dari sekedar gaji apa? Bener. Karena purpose gue di sini untuk belajar, untuk cari ilmu. Mungkin ya untuk yang lebih greater goals-nya gue akan dapat career path di tempat ini ataupun lain, ya itu kan masalah nanti Pak. Tapi kan kita di sini tuh karena pengalaman kita yang kemarin-kemarin, jadi saya mikir di situ ya udah saya nggak akan sia-siain waktu di sini, do my best ya, terus lihat aja ke depannya gimana. Akhirnya di sini. Gitu Pak. Ya support system sama mindset juga ya. Iya. The way you understand and position yourself. Tapi mungkin kalau aku belum sampai ke titik yang stres yang seperti apa gitu ya Pak. Maksudnya belum di titik Lu itu nggak mungkin. rasain kali. Gitu juga Pak. Tapi tough banget nih. waktu itu pernah merasa, maksudnya apakah worth it atau enggak, itu pasti kan jadinya kepikirannya ke arah situ ya Pak. Ya balik lagi benar, work of motivationnya apa waktu itu. Nah saat itu tuh masih empty. Satu hal sih yang mungkin aku pikirin tuh pada saat itu adalah, ini kan belum selesai nih projectnya, aku dikasih project yang capek gitu kan, kan projectnya belum selesai, aku belum tahu hasilnya apa buat aku. Jadi mungkin itu yang aku tunggu-tunggu gitu loh. Maksudnya harusnya sampai itu selesai, coba lihat lagi ya, kalau misalkan itu tidak worth it, maksudnya udah tidak sesuai dengan motivasiku di awal ya udah. Tapi ternyata kan masih sampai sekarang gitu sih. Ya selain juga pasti tadi aku mau saya komunikasi juga iya sama atasan pasti. Itu sih Pak. Gara-gara NT, gara-gara nggak mau di tengah jalan karena kontrak Pak. Nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar apa? Ikatan dinas. Ikatan dinas. Penalti. Ya kalau nambahin dikit aja lah. Kan pada akhirnya mungkin kalian kan juga udah agak lama kan kerja. Saya lebih lama lagi dan merasa terus. ngomong apa tadi? Udah lama kerja Pak. Dan masing-masing dari kita tuh akhirnya akan menua dan geser di peradaban itu, akan geser ke atas gitu. Dari yang bayi masih dependen, berjuang menjadi independen, cari jadi tulang punggung bangsa, keluarga dan seterusnya, dan kapan-kapan jadi itu be able to survive dan tetap relevan dalam konteksnya masing-masing. Ya adaptif tadi sih. Adaptive means you know yourself, you understand your values, purpose segala macam, dan you know your context. Ngerti gitu loh, gua tuh di sini buat apa dan ini tuh apa. Itu selaras nggak dengan purpose gua? Kalau selaras ya sudah jalanin. Nah selebihnya adalah ketemu di tengah.
teknik diplomasi timur lah, nggak bisa menang semua, akhirnya ketemu di tengah. Oke, ini gua, ini pimpinan gua, oh ternyata ini harus ketemu yang ini gitu, yang ini agak beda-beda sedikit nggak apa-apa. Belum tentu itu beresin semua hal, tetapi kalau terlalu berat kan tetap ada plan B buat resign. Tetapi tadi yang diupayakan ada komunikasi, support system, terus mengembalikan pertanyaan ke dalam diri itu, ke purpose tadi. Itu kalau checkpointnya kecentrang semua ya udah jalan gitu. Jangan ya kecuali kita frozen ya, tetap ada di generasi itu gitu. Ya, secara usia akan terkelompokkan di generasi itu karena sudah di label segitu. Tetapi dalam peradaban, secara konteks peradaban kan akan gerak naik gitu. Iya. Ada generasi bawahnya lagi masuk, bawahnya lagi masuk. Jadi penting nggak penting ya untuk di. Jadi nggak usah ditayangin nih karena nggak terlalu penting. Wow. Siap. Dan satu key takeaway tadi menarik banget yang Pak Julius bilang soal ya udah inisiatifnya dari diri sendiri gitu. Terus tadi tahu purpose-nya lagi balik apa. Itu mungkin lebih ke gimana kita bisa beres dengan diri kita sendiri juga loh. Karena untuk bisa datang ask for help itu juga kalau misalnya kitanya nggak mature kan juga nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin ada precondition untuk bisa menjadi adaptif itu adalah kitanya juga punya maturity level yang baik gitu. Bahkan mungkin kita bisa jadi lebih mature dibandingkan generasi di atas kita gitu kan. Karena kan ada yang bilang tua itu apa? Tua itu pasti saya dewasa itu pilihan gitu kan. Iya. Maturity itu juga jadi gimana kita bisa sadar dengan. Ya kalau kita mengamati dunia belakangan ini banyak juga kan orang-orang tua yang immature dan bisa bikin masalah buat bangsa. Nah, kayaknya perlu kita sudahi di sini. Sambil muncul nih yang pink-pink, yang pink-pink. Nanti terlalu banyak sensor. Iya, jadi kita tutup teman-teman semua. Rasanya tadi udah sangat banyak insight yang bisa diambil. Apapun generasinya, Insan Triputra bisa ditonton dan sampai ketemu lagi di Tripods berikutnya. Thank you. Bye.